Salah satu pekerjaan yang rawan stres itu jadi pendeta. Makanya ada 2 pekerjaan yang bikin orang cepat mati. 1 bartender, 2 pendeta. Makanya harus sering-sering refreshing. Amin. Ya, luar biasa. Jadi saya mau sedikit bersaksi juga. Memang apa yang dikatakan Ibu Ria tadi benar sekali. Saya melamar istri itu nekat, modal nekat. Ya, iman plus nekat. Ya, jadi saya enggak punya apa-apa, beli cincin aja enggak bisa. Jadi waktu menyatakan pengen nikah dan sebagainya, saya sudah siap-siap ditolak nih sebetulnya, kan enggak punya duit, saudara. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, saya tidak tahu kalau ada orang baru bayar utangnya, saya enggak tahu. Ya, tiba-tiba direstui, kami menikah, kaget juga nikah di hotel bintang 5, saudara. Wah, naik mobil yang masih baru waktu itu, kemudian bulan madu di Evergreen, setelah itu masuk ke pelayanan naik dokar, coklat. Luar biasa pengalaman yang kami tidak pernah lupakan. Nah, saya belajar sesuatu, setia saja. Setia saja, karena ternyata Tuhan menghargai kesetiaan. Dan waktu kita setia, Tuhan menggunakan hukumnya sendiri. Setialah dengan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Jadi bulan lalu kami berada di Korea bersama dengan wakil dari Indonesia adalah Pak Yohanes Nahwai. Dan kami ditunjuk untuk menjadi board member untuk CGI, Church Growth International, saudara-saudara. Sebuah penghargaan yang luar biasa yang saya juga tidak pernah membayangkan. Ada hamba Tuhan dari Hong Kong sama ketua umum GSIA Malaysia bilang, "Woi, untuk masuk di CGI ini," dia bilang, "Paulus, lebih mudah masuk surga daripada masuk di CGI." Jadi saya bilang, saya juga tidak memikirkan itu, hanya ada orang yang merasa kamu layak untuk berkontribusi untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Dan saudara-saudara, luar biasa. Nah, satu hal yang saya dapatkan adalah inspirasi waktu masuk di Memorial Hall-nya Pak Choi Yong-gi. Kalau saudara pergi ke Bukit Doanya, sekarang sudah ada gedung untuk mengenang kayak museum. Museumnya Pak Choi Yong-gi, foto-fotonya, buku-bukunya, tempat duduknya dulu bagaimana. Tapi ada satu tulisan yang membuat saya sampai hari ini saya berkhotbah itu karena dibilang begini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan lewat doa. Dan saya mengikuti sendiri pertemuan doanya, saudara-saudara, 2 jam. Nah, saya pernah mengembalakan sidang. Satu-satunya pertemuan yang paling jarang dikunjungi orang itu kalau pertemuan doa. Ya kalau ucapan syukur, ibadah ucapan syukur di keluarga gitu, penuh saudara. Apalagi kalau ada babi gulingnya, ya kan. Itu paling banyak yang hadir. Ya ada ibadah ucapan syukur paling banyak. Tapi kalau sudah pertemuan doa paling sedikit. Tapi di gereja Yoido Full Gospel itu penuh. Yang hadir penuh dan rupanya doa sudah menjadi gaya hidup mereka. Kemudian saya belajar lagi. Penggantinya Pak Choi Yong-gi adalah Pak Yong Hun Lee. Di dalam pertemuan ini dia mengisahkan bagaimana dia jadi kayak cantriknya, jadi kayak pembantunya. Dia yang nyiapin segalanya. Dan dia yang ikut kemana aja Pak Choi Yong-gi. Dan dia luangkan waktu tiap hari 3 jam berdoa. Dan dia akhirnya membiasakan diri karena dia yang menyiapkan segalanya 3 jam. Nah, bukan masalah waktunya tapi masalah lifestyle. Doa menjadi lifestyle. Dan saya belajar lagi dan saudara-saudara saya mau sebetulnya saya mau merevisi cara pandang saya mengenai doa. Karena selama ini ada beberapa cara pandang saya yang salah. Salah satunya adalah doa, kita berdoa memaksa Tuhan mengikuti kehendak saya. Padahal doa yang benar mengizinkan Tuhan melakukan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, saya belajar dari apa yang saya dengar, apa yang saya baca. Doa adalah prayer is giving permission. Letting God will
be done through you. Doa adalah kita mengizinkan atau memberikan permisi buat Allah melakukan kehendaknya lewat Anda. Nah, penjelasannya begini. Kembali kepada konsep kerajaan Allah, saudara-saudara. Di dalam kerajaan Allah, Allah menciptakan kita, melahirkan ke dalam dunia sebagai wakilnya. Representatif dari kerajaan Allah, kita semua. Nah, sejak Allah menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa let them have dominion. Setelah Allah menciptakan manusia dan mengatakan mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita. Setelah manusia diciptakan, Allah berfirman, let them have dominion. Biarlah manusia berkuasa di atas bumi. Sejak saat itu kalau Allah mau melakukan apapun di bumi selalu pakai manusia. Bahkan untuk dia menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia duluan. Karena dia sudah terlanjur mengucapkan let them have dominion. Dia tidak mengkhianati apa yang dia ucapkan sendiri. Masuk akal? Jadi kalau Allah mau melakukan program-program besar di dunia ataupun juga Allah selalu memakai manusia. Contoh untuk melahirkan umat Israel. Tuhan panggil Abraham. Untuk melepaskan umat Israel dari penjajahan, Tuhan manggil Musa. Untuk menyelamatkan kita semuanya, Tuhan jadi manusia, kan begitu. Nah, saudara-saudara, sejak saat itu, sejak Allah mengatakan let them have dominion, peran kita adalah membuka akses untuk Allah bekerja melaksanakan kehendaknya. Maka Yesus mengajarkan dalam doa, Bapa kami di dalam surga, salah satu ucapannya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa adalah mengizinkan Allah mengintervensi bumi melalui saudara dan saya. Kalau boleh saya mengatakan, doa sebetulnya kita yang membuka akses buat Tuhan masuk melalui kehidupan kita. Bukan kita yang datang kepada Tuhan untuk masuk di dalam surga. Kita yang mengizinkan Allah masuk dalam hidup saudara, melakukan kehendaknya. Ini kesalahan saya dulu, saudara. Kita seperti, sudah karena mungkin konsep yang salah ya. Masuk ruang maha kudus. Jadi dulu sebelum saya masuk Kristen, karena saya bukan orang Kristen, kalau mau menghadap Allah harus menyucikan diri dan sebagainya. Supaya kita punya akses untuk masuk sana. Ternyata Tuhan adalah kerinduannya untuk mewakili kita semuanya. Dan salah satu cara untuk kita mengizinkan Allah bekerja, kita membuka akses lewat doa. Belum lagi kebenaran yang kedua ini, arti kata doa. Di dalam bahasa Inggris, prayer is petition. Petition, petisi. Bukan petis, petisi. Apa itu petisi? Mengklaim hak Anda atas janji. Jadi saudara-saudara, waktu kita berdoa, sebetulnya kita tidak berdoa meminta ini itu. Kita mengklaim apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Pernah menyaksikan perkara di pengadilan? Apa yang dilakukan oleh pengacara atau advokat? Apa yang dilakukan oleh advokat adalah mendudukkan perkara yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Ya kan? Jadi sebetulnya seorang advokat dia tahu, oh masalahmu ini sudah tertulis di sini, hakmu seperti ini. Maka engkau bisa dibenarkan berdasarkan hak-hak yang ada yang sudah tertulis. Jadi cara kita berdoa sangat menentukan bagaimana kita mengalami apa yang kita doakan. Makanya Yesus pernah mengatakan, kamu pernah meminta, kamu tidak menerima apa-apa karena salah. Saudara-saudara, saya dikoreksi di bagian ini. Karena kadang-kadang kita ini
datang kepada Tuhan kalau sedang perlu. Iya kan? Saudara, seperti umat Israel kalau lagi terjepit, lagi kepepet, lagi saudara tidak punya apa-apa, saudara nangis-nangis di hadapan Tuhan. Nanti kalau sudah punya segalanya, saudara lupa Tuhan. Ini kita semua begitu. Saudara, jangan, ini kesalahan. Doa adalah petisi, artinya kita datang di hadapan Tuhan mengklaim janji-janji Tuhan yang menjadi hak kita. Jadi sebetulnya doa kita mengingatkan Tuhan. Ini loh Tuhan, kau pernah berjanji. Dan Tuhan kadang-kadang pakai peristiwa masa lalu. Ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir. Ingat nenek moyangmu dulu waktu kesusahan, kemudian Musa mengangkat tangan, kemudian Laut Merah terbelah. Saudara-saudara, karena Allah diingatkan bahwa dia pernah berjanji dan Anda berhak punya atau memiliki apa yang menjadi janji-janji Allah. Makanya saudara-saudara, ingatlah sebanyak-banyaknya janji Allah yang ada tertulis di dalam undang-undang ini. Jadi waktu Anda mendekati Tuhan tinggal mengatakan mengklaim janji saudara. Itu sudah ada di situ. Tuhan, aku berhak untuk disembuhkan. Tuhan, aku berhak untuk mengalami pemulihan karena Kau yang berjanji. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kemudian Yesus memberikan ilustrasi mengenai seorang janda yang datang kepada hakim berkali-kali sampai hakimnya bosan. Nah saudara-saudara, dijelaskan di situ status janda sekarang dengan janda zamannya Tuhan Yesus beda. Di zaman itu saudara, janda itu dia punya hak untuk dinikahi saudaranya. Jadi kalau misalkan Deborah punya suami, kemudian suamimu mati, adik dari suamimu bertanggung jawab untuk mengambil kamu. Kalau memang kamu tidak punya adik kakak dari saudaramu, tidak ada yang mengambil karena tidak punya, baru itu kamu jadi janda. Ya baru tahu. Nah, dengar baik-baik, di dalam perjanjian lama berkali-kali Tuhan berjanji bahwa Allah memperhatikan para janda. Anak yatim itu dibela oleh Tuhan katanya. Jadi janda ini tahu haknya. Dia datang kepada hakim walaupun hakim sudah tidak mau, tapi karena dia punya hak, akhirnya dia harus direstui. Mudeng sekarang. Jadi waktu Anda datang kepada Tuhan, datanglah dengan hak. Maka dibilang, kalau Anda mendekati Tuhan, berdoalah dari status Anda, bukan berdoa dari kekhawatiran Anda. Jadi mendekati Tuhan dengan baik, jangan datang karena khawatir atau datang karena driven by fear. Jangan berdoa karena, aduh takut, nanti bagaimana Tuhan? Oh Tuhan tolong ini, aduh, oh Tuhan tolong. Agak beda. Ya. Agak beda Bapak Ibu. Kita harus datang dengan senyum dan mengatakan, Bapak terima kasih. Engkau berjanji bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami, melebihi apa yang kami pikirkan dan sebagainya. Saudara, jadi saudara datangnya beda. Saudara datang dengan sukacita, berdoalah dengan sukacita. Karena kita punya hak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak saudara. Nah saya mau menerapkan ini, saya mau rekan-rekan hamba Tuhan kita semua, Anda punya banyak hak, Anda punya banyak promise di hadapan Tuhan. Doa adalah mengklaim janji Tuhan untuk kehidupan saudara. Amin. Jadi jangan takut minta karena Anda punya hak. Maka datanglah dalam, saya mengatakan sekali lagi, datanglah kepada Tuhan dengan identiti Anda. Datang dengan identitas, saya anak Allah. Makanya Yesus mengajarkan waktu kamu berdoa, doakan begini, Bapa kami. Datanglah sebagai seorang anak dengan status, bukan datang dengan daftar belanja. Selama ini saudara datang kepada Tuhan dengan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, haleluya, amin. Belum sempat mendengar
apa kata Tuhan, kita sudah amin duluan. Itulah kesalahan kita, makanya kamu berdoa dan tidak menerima apa-apa karena salah minta. Amin. Saya pikir ini pernyataan yang sangat bagus sekali. Dibilang begini, saudara. Prayer is not choice. Prayer is a necessity. Jadi doa bukan pilihan. Doa adalah kebutuhan. Karena setiap kali kita mau atau Allah mau melakukan apa-apa dalam dunia dibutuhkan orang-orang yang suka berdoa. Bahkan katanya tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan kerajaan Allah hanya bisa datang kalau kita berdoa. Karena doa adalah pintu yang memberikan akses kepada Allah untuk melakukan apa yang menjadi karyanya. Sekali lagi, cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang karena let them have dominion tadi. Makanya Bapak Ibu disarankan Anda tidak perlu harus menunggu ada kelompok doa baru berdoa. Doa adalah necessity. Seperti kalau kita bernafas, nafas itu necessity, it's not choice. Adakah di antara saudara untuk bernafas nunggu ada kelompok bernafas berkumpul? Saudara, mana kita bentuk kelompok bernafas baru kita nafas sama-sama, telat. Pak Miles Monroe tanya kepada pendengarnya, saudara-saudara, adakah Yesus membentuk kelompok doa baru dia berdoa? Dia sendiri berdoa, meluangkan waktunya, kadang-kadang malam hari dia pergi ke tempat yang sunyi atau karena Yesus berdoa. Nah, dia bilang, kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, dia berdoa, masa saudara tidak berdoa? Yesus sebagai manusia, 100% dia sedang mengajari kita bahwa prayer is necessity. Karena doa adalah sebuah kebutuhan, sama seperti kita bernafas adalah kebutuhan, tidak usah nunggu orang lain. Tidak usah rame-rame berdoa baru berdoa, saudara-saudara. Tiap hari kita harus berdoa, it's necessity, doa adalah keperluan. Maka jangan kaget kalau Rasul Paulus mengatakan berdoalah senantiasa. Karena ini keperluan buat kita sekalian. Jangan nunggu bel bunyi, ya baru kita berdoa. Kapan saja kita berada di mana saja, kita harus berdoa. Saya kemarin tanya, adakah di antara saudara-saudara yang nafas harus diingatkan? Nafas sekarang, nafas. Tidak ada. Ambil nafas sekarang, tidak ada. Nafas adalah necessity, not a choice. Amin. Saya mau mengakhiri dengan ini. Saya mendapatkan pewahyuan ini, dan pewahyuan ini meringankan beban hidup saya. Iya kan? Selama ini kapan kita takut, khawatir. Rasul Paulus dalam Filipi 4 bilang, tidak usah khawatir. Bawalah segala kekhawatiranmu dalam doa dan petisi. Ada tulisan petisi di situ dalam bahasa Inggris. Jadi komunikasikan dengan mengklaim hak yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Ada yang gerejanya masih sewa? Masih sewa. Anda berhak untuk minta kepada Tuhan. El Shaddai. Tuhan lebih dari cukup. Dan dia mampu. Dan dia mengatakan, aku memenuhi segala keperluan. Kebanyakan kita ini, mohon maaf ini termasuk saya, belum apa-apa sudah takut minta dulu. Ya kan, aduh Jakarta bagaimana bisa beli, tempatnya sangat mahal. Kalau saya cerita mengenai gedung ini, Bapak tidak percaya. Kami tidak punya uang, 1 sen pun tidak punya uang. Waktu mau beli gedung ini, diminta 5 miliar waktu itu. 10 tahun yang lalu, tahun 2014 atau 2013. Tapi saya membaca buku itu yang judulnya Nama-Nama Allah. Bab pertama judulnya adalah El Shaddai. Allah lebih dari cukup. Ilustrasinya adalah wanita yang baru melahirkan, air susunya kelebihan. Sehingga bayinya gelagapan. Dari situlah lahir kalimat El Shaddai, Allah lebih dari cukup.
Saya berani mengklaim kalau Allah lebih dari cukup, maka Tuhan bisa memberikan kepada kita. Saya datang di hadapan Tuhan, bagian accountingnya Ibu Cinta bilang, Bapak kontrakan kita mau habis, kita sewa 4 ruko waktu itu. 1 ruko 30 juta waktu itu. Saya mengatakan, Ibu Cinta kita tidak akan menyewa lagi. Kita akan membeli. Nah, istri yang meneguhkan itu sebetulnya. Kita akan membeli, sudah bosan jadi kontraktor, ngontrak. Iya kan? Dan kami menggunakan itu untuk mengklaim, Tuhan, Engkau berjanji, Engkau adalah El Shaddai. Kami sering menyanyikan lagu itu, El Shaddai, El Shaddai. Dan benar saudara, waktu saya datang di tempat ini, kami datang dengan Ray White, agennya, dan dia mengatakan 5 miliar, saya bilang, tolong kasih harga baik, 47,5. Kami berdoa, istri bilang cari pemiliknya, ketemu pemiliknya, ditawar, akhirnya dikasih 2,5 miliar. Luar biasa. Nih, Pak boleh bilang haleluya, tapi waktu itu kami belum punya uang sama sekali. Serius, tidak ada uang sama sekali. Nah, kami mulai mengimani, kami mulai janji iman, ada yang ngasih gajinya 3 bulan, ada yang ngasih cincinnya, kami jual mobil waktu itu. Dan saudara-saudara dengan cara yang luar biasa, dalam waktu 6 bulan yang dikasih oleh pemiliknya untuk melunasi pembayaran, dalam waktu 6 bulan kami bisa bayar cash, tidak utang Pak. Mengklaim hak dan janji Tuhan, itulah doa. Petisi artinya mengklaim hak dan janji Tuhan. Coba bayangkan, berani tidak saudara mengklaim banyak janji Tuhan? Kami sedang mengklaim tanah 1 hektar untuk bikin panti jompo buat hamba Tuhan. Karena kita semua akan jadi jompo, Pak, ya kan? Kita semua akan menjadi tua. Dan kami sedang cari tanah 1 hektar di negara. Ada seorang pengusaha yang membelikan tanah untuk 1 hektar. Kami sedang mengklaim untuk bikin radio di Gilimanuk, di Melaya. Mengapa kami berani? Karena itu janji Tuhan. Saya mau mengajak kita semua yang sedang punya pergumulan, mari datang dengan pendekatan tadi, petisi. Kemudian saudara-saudara yang membanggakan, dan saudara jangan takut mendoakan orang sakit. Jangan takut mendoakan orang buta atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena sebetulnya doa adalah memberikan permisi buat Tuhan bekerja lewat hidup saudara.